warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di Rumah Sehat Prima. Kali ini informasi kesehatan yang akan kami hadirkan bersama Dr. Amanda Safitria mengambil tema tentang sulit tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Dr. Amanda akan menjelaskan tentang sulit tidur. Kita tahu sendiri, tidur merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Karena jelas tubuh kita membutuhkan istirahat agar dia bisa mengembalikan stamina dari tubuh agar bisa digunakan beraktivitas kembali keesokan harinya. Pada kondisi normal, orang dewasa itu membutuhkan waktu tidur sekitar 7-8 jam per hari. Tapi dengan bertambahnya usia, biasanya kebutuhan tidur itu berkurang, bisa hanya 5-6 jam per hari itu sudah mencukupi kebutuhan istirahat dari seseorang. Beda lagi dengan bayi atau anak-anak, pasti kebutuhan tidurnya lebih lama lagi dibanding orang dewasa. Gangguan tidur yang dialami seseorang atau sering disebut dengan insomnia itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah orang yang sulit untuk memulai tidur. Yang kedua adalah orang yang sudah bisa tertidur namun terbangun-bangun. Yang ketiga adalah orang yang terbangun-bangun dari tidurnya lalu sulit untuk tidur kembali. Untuk mengatasi gangguan tidur yang kita alami, yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, bangun dan tidur di jam yang sama diusahakan setiap hari. Ini pengecualian untuk orang-orang yang memang bekerja, misalnya baru mulai kerja sore hari atau baru mulai kerja malam hari dengan shift yang berbeda-beda setiap harinya. Tapi kalau kita bekerja 9 to 5 misalnya, pekerja kantoran, maka usahakanlah bangun dan tidur dengan jam yang sama setiap harinya. Misalnya kita sudah komitmen untuk tidur jam 9 malam dan bangun misalnya jam 5 pagi. Nah, itu kita usahakan sebelum jam 9 malam sudah tidak ada aktivitas lain yang kita kerjakan, apalagi di luar rumah. Jadi sebaiknya sudah mempersiapkan untuk tidur dan diusahakan jangan makan kurang dari 2 jam sebelum tidur. Artinya kalau misalnya kita makan terlalu mepet dengan jam tidur kita, makanan kita itu masih akan dicerna oleh sistem pencernaan kita sehingga tubuh kita belum sepenuhnya bisa langsung istirahat. Jadi sebaiknya tidak makan 2-3 jam sebelum tidur. Jadi harus sebelum dari itu. Selain itu juga menghindari kopi, teh, minuman bersoda, alkohol, dan juga rokok supaya kualitas tidur kita itu baik. Apabila kita sering minum kopi, apalagi kita sebenarnya ada masalah gangguan tidur, kafein yang ada pada kopi itu akan membuat otak kita itu terus bekerja. Padahal badan kita itu sudah lelah dan membutuhkan istirahat, sehingga akhirnya tidak sinkron antara yang diperintahkan oleh pikiran kita, oleh otak kita dengan kebutuhan badan kita sebenarnya. Seperti itu. Nah, apabila kita memang sulit untuk tidur di malam hari, maka sebaiknya tidur siangnya ya dikurangi dulu. Karena kan tadi saya bilang kebutuhan tidur seseorang itu hanya sekitar 7-8 jam. Bahkan bisa kurang dari itu, tergantung dari berapa usia seseorang. Jadi kalau misalnya memang malamnya sulit tidur, untuk tidur siangnya mungkin bisa tidak dilakukan atau dikurangi agar badannya untuk tidur malamnya tidak menjadi sulit. Dan kalau pada orang-orang yang memang aktivitasnya banyak di rumah saja dan merasa jadi susah tidur karena badannya tidak terlalu capek, karena di rumah hanya santai-santai, misalnya hanya
baring-baring, hanya rebahan. Nah, tetap saja kita harus menggunakan tubuh kita untuk beraktivitas, misalnya olahraga atau jalan kaki atau bersih-bersih rumah. Tetap harus digunakan tubuhnya, energi dari tubuh kita, dan beristirahat di malam hari. Karena kalau tidak, nanti siklus dari tidur kita akan menjadi kacau. Jadi tubuh manusia ini sudah disetting sama Tuhan, sebenarnya ada jam untuk bekerja, ada jam untuk istirahat. Itu ada iramanya tersendiri yang sudah diatur. Jadi kalau misalnya kita sendiri tidak mengatur aktivitas kita, kapan kita beraktivitas dan kapan kita beristirahat, maka siklus itu juga akan terganggu. Dan itu akan mempengaruhi berbagai hal, mulai dari pikiran, hormon, ya, regenerasi dari sel-sel tubuh kita, itu semua akan terganggu. Saya Dr. Amanda, terima kasih sudah mendengarkan informasi hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kita sehat selalu dan terhindar dari gangguan tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Dr. Amanda yang sudah memberikan informasi kepada kita sore hari ini ya. Tentunya tema kita tadi tentang sulit tidur. Dan kami ucapkan juga terima kasih pada sahabat Safit yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan di channel kami. Dan insya Allah semua akan kami sampaikan melalui YouTube channel kami. Akhirnya saya undur diri dan mengucapkan terima kasih. Salam sehat.